الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, begitu banyak memberikan kita kesehatan, nikmat iman dan Islam, dan sekarang ini kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu melaksanakan kegiatan sholat Jumat secara berjamaah di Masjid Al-Hidayah yang penuh barokah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada siang hari ini untuk memenuhi undangan Allah senantiasa dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang mukminin dan muttaqin. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat bimbingan dari beliaulah kita sekalian dapat keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Kita sekalian dapat keluar dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Dan berkat beliaulah kita mampu membedakan perkara yang hak dan perkara yang batil. Lebih-lebih berkat beliaulah kita sekalian dapat keluar dari zaman yang penuh kemusyrikan menuju zaman yang penuh ketauhidan. Mudah-mudahan kita sekalian diakui sebagai umat beliau dan kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib berpesan, berwasiat kepada diri kami sendiri dan terutama kepada seluruh hadirin untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena hanya keimanan dan ketakwaan kita nantinya yang akan menghantarkan kita, yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan di dunia ini, dan lebih-lebih kelak akan membuat kita bahagia di hari akhir. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan cara menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah dengan sekuat tenaga. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini masih di dalam suasana bulan Maulid, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal, khatib ingin mengajak kepada seluruh jamaah
untuk mentadabburi ayat-ayat dalam Al-Quran yang menggambarkan keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad. Hal ini penting untuk meningkatkan keimanan kita kepada Nabi Muhammad yang merupakan manusia yang paling mulia, pembawa risalah mulia yang membawa umat Islam meraih kemuliaan. Keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad yang pertama yaitu disebut dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa kita dipersilahkan, kita diperintahkan untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jangankan kita manusia, Allah dan para malaikatnya pun bersolawat kepada Nabi Muhammad. Inilah bukti yang menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad dibanding manusia lain di muka bumi ini. Dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan bahwa salawat dari kita kepada Nabi merupakan wujud berdoa agar kita diberi rahmat, seperti dengan perkataan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedangkan salawat dari malaikat berarti memohonkan ampunan, dan salawat dari Allah memiliki tujuan untuk memberi rahmat. Selanjutnya keistimewaan Nabi disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Rasulullah adalah sosok yang paling pantas untuk diteladani dalam seluruh aspek diri dan kehidupannya. Banyak kisah yang meriwayatkan tentang kemuliaan akhlak dan pribadi Nabi, bukan saja kepada para sahabat dan orang-orang dekatnya, namun akhlak mulianya juga ditunjukkan kepada orang-orang yang menyakiti dan membencinya. Keluhuran akhlak Nabi ini sesuai dengan misi utamanya diutus oleh Allah, yakni untuk memperbaiki akhlak manusia. Rasulullah bersabda, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus menjadi Rasul untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keistimewaan selanjutnya dari Nabi Muhammad termaktub dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat ini kita diingatkan bahwa Nabi Muhammad merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir yang diutus Allah di muka bumi ini. Keistimewaan ini harus kita yakini, dan jika ada seseorang yang mengaku sebagai Nabi atau utusan Allah di zaman ini dan selanjutnya sampai hari kiamat, maka itu adalah sebuah kepalsuan belaka. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang menyempurnakan ajaran-ajaran Allah yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya, sehingga Islam merupakan agama yang paling sempurna yang harus kita pegang teguh sampai akhir hayat kita. Al-yawma akmaltu lakum dinakum
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Terkait keistimewaan Nabi dan ajarannya juga disebutkan dalam surat As-Saff ayat 9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia mengunggulkan atas semua agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya keistimewaan Nabi Muhammad disebut dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini menunjukkan bahwa kehadiran Nabi Muhammad di muka bumi ini bukan saja menjadi pembawa rahmat bagi umat Islam. Nabi Muhammad dengan Islam sebagai ajarannya diturunkan ke bumi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Predikat ini tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Imam At-Tabari dalam tafsirnya yang mengutip Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Rasulullah diutus sebagai bentuk kasih sayang kepada seluruh umat manusia, baik yang mukmin atau bukan. Bagi orang mukmin, dengan berkat keimanan dan amal perbuatannya, mereka akan mendapat balasan surga. Sementara bagi orang yang tidak beriman, akan memperoleh rahmat dalam bentuk tidak mendapat siksa kontan di dunia, sebab mengingkari Rasulullah. Berbeda dengan umat nabi-nabi sebelumnya yang akan langsung mendapat siksa di dunia jika tidak beriman kepada utusan Allah. Dengan keistimewaan ini, maka kelahiran dan kehadiran Nabi Muhammad merupakan karunia yang besar yang harus disyukuri dan dirayakan. Terlebih di bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan kelahiran Nabi Muhammad. Sudah semestinya kita memperbanyak sholawat dengan mengadakan kegiatan maulid Nabi. Allah berfirman, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu hendaklah mereka bergembira, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa hendaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad bergembira atas kelahiran Nabi yang dalam wujudnya kita rayakan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Selain sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi, peringatan Maulid juga merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah seperti membaca Al-Quran, bersolawat, bersedekah, membaca sirah Nabi, dan juga berzikir mengingat Allah dalam perayaan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian tadi beberapa bukti nyata keistimewaan dan kemuliaan Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam yang tidak ada keraguan di dalamnya. Semoga bisa menambah pemahaman kita dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.